Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Implementasi Website 50 Kota Kap.go.id pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kami beranggotakan yaitu Intan Ramadhani Wijaya, Mani Yuniza, dan saya sendiri di Rumah Mudik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama, dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara satu bagian dengan 23 yang lainnya, dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan beberapa data-data, kemudian mengolahnya, dan menghasilkan keluaran beberapa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang. Mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Pengertian website. Menurut Becky, menyimpulkan bahwa website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Menurut Rahmadi, website sebutan situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sedangkan menurut Ipo Santoso dalam Rahmadi membagi website menjadi golongan kanan dan golongan kiri. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dinas yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan daerah, yaitu di bidang pengolahan teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi, di mana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan publikasi, serta pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota merupakan sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dalam lingkungan Kabupaten 50 Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 30, Kelurahan Dipu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Tujuan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi data dan persandian berbasis. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota seluruhnya berjumlah 6 orang yang dibagi menjadi 5 bidang. Tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika. Ketiga, pelaksanaan fungsi selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. 4. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi. 5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah. 6. Pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. Selanjutnya, dasar hukum pengimplementasian website 50 Kota Kap.go.id pada Diskominfo Kabupaten 50 Kota.
Penerapan sistem informasi manajemen di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten 50 Kota disesuaikan dengan dasar hukum penerapan sistem informasi manajemen yang berlaku umum, ditambah dengan peraturan-peraturan daerah yang mendukung, bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Permendagri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang keempat, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 tentang Otonomi Daerah. Renstra sendiri tahun 2001 sampai 2006, RPJM maupun RPJM di daerah, Perpres Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Negara, RPJM Nomor 18 Tahun 2020, RPJM Nasional 2020 sampai 2024, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara-cara perencanaan, serta Perda Nomor 95 Tahun 2010 tentang Kominfo. Selanjutnya Selanjutnya, manfaat dan tujuan pengimplementasian website 50kotakap.go.id pada Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Adapun manfaat yang dirasakan dengan penerapan sistem informasi manajemen adalah semua pekerjaan yang dilakukan akan cepat selesai dan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika lebih merasa terbantu dalam pekerjaannya. Selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi secara transparan dan terbuka untuk semua masyarakat umum tanpa ada yang ditutupi sama sekali. Sedangkan tujuan dari penerapan SIM di Diskominfo Kabupaten 50 Kota yang dapat dirasakan di lingkungan Diskominfo serta masyarakat umum yang harusnya mendapatkan informasi dan pelayanan terbaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan serta mempermudah penyebaran informasi tersebut dengan cepat. Yang kedua, untuk memberikan keterbukaan informasi publik. Informasi sekarang sudah mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat melakukan tuntunan jika terdeteksi terjadinya kecurangan dilakukan oleh aparat. Yang ketiga, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu bentuk pengimplementasian website 50kotakap.go.id pada Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis online, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan website dan beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses layanan dan mendapat informasi publik secara online. Website yang ada di Diskominfo 50 Kota antara lain, yang pertama 50kota.go.id, yang kedua http://2kominfo.50kotakap.go.id, yang kedua ppid.50kotakap.go.id, yang keempat website kesekretariatan, yang kelima website kecamatan, yang keenam website nagari, yang ketujuh website dinas. Sedangkan untuk aplikasi yang diciptakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada di Kabupaten 50 Kota, yaitu COVID-19, e-clipping, email server, e-persuratan, INLIST, JDIH, lapor, PLSE, Otatik, Pikat, TPPKK, PPID, Pusakoplen, Sakambui, Sakip, Sirup, Siwas, SKP Online. Dan untuk semua website dan aplikasi sudah ada pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab dan pengelola masing-masing website dan aplikasi. Jadi jika ada pengaduan dan pelaporan dari masyarakat, maka pihak terkait akan cepat tanggap untuk memproses dan secepat mungkin memberikan tanggapan dan solusi bagi laporan tersebut. Selanjutnya itu standar operasional prosedur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengimplementasian website 50kotakap.go.id. SOP atau rangkaian pengimplementasian website 50kota.go.id di Diskominfo Kabupaten 50 Kota ini jelas sudah ada pada setiap website di masing-masing bidang.
Jadi keseluruhan website atau aplikasi sudah memiliki pihak yang bertanggung jawab dalam mengurusnya. Artinya SOP masing-masing website per bidangnya sudah ada. Kita ambil contoh pelayanan lapor SP4N. SOP-nya masyarakat bisa menyampaikan laporannya baik secara langsung maupun secara elektronik melalui website atau aplikasi yang sudah disediakan dengan mengisi data-data yang sudah tersedia. Dengan artian masyarakat cukup mengikuti seluruh instruksi yang ada pada website atau aplikasi tersebut. Kemudian setelah dilaporkan, kalau seandainya pertanyaan tersebut sudah tahu arahnya kemana, maka sistem atau petugas yang memonitor aplikasi langsung melaporkan dan menyampaikan laporan ke bagian terkait, dan bidang yang terkait bisa langsung mengakses ke PPID pembantuannya, dan PPID pembantu nanti yang akan menjawab pertanyaan atau keluhan dari masyarakat tersebut. Tahapan prosedur pelayanan menggunakan website 50kota.go.id seperti pada bahasan tahapan berikut ini. Yang pertama, silakan buka halaman pencarian Google pada perangkat masing-masing dengan memasukkan alamat pencarian 50kota.go.id untuk dapat masuk ke halaman utama dan mengakses layanan lain yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah melakukan enter pada halaman pencarian seperti yang dijelaskan pada langkah pertama, maka kita akan dibawa pada halaman pertama atau beranda website 50 Kota Kap dengan menemukan atau menjumpai berbagai item penting terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang meliputi 50 kota terkini, pemerintahan, layanan publik, website masing-masing OPD beserta aplikasi dan juga media sosial. Yang ketiga, yaitu kita selanjutnya dapat memilih item mana yang sedang dibutuhkan dengan mengklik salah satu item yang akan diakses untuk keperluan kita. Yang keempat, yaitu kita akan diantarkan pada halaman terkait bidang yang kita akses atau klik tadi, dan segala bentuk informasi sekaligus pengajuan pelayanan publik dapat kita lihat dan ikuti di sana. Yang kelima, setelah informasi yang kita cari didapatkan, maka kita dapat meninggalkan saran atau masukan pada menu tertera untuk kemudian dapat menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota tersebut. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Niza. Selanjutnya adalah tentang pelaksanaan secara umum pengimplementasian website 50kotakap.go.id pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota. Pengimplementasian website 50kotakap.go.id secara umum di Diskominfo Kabupaten 50 Kota sudah berjalan dengan sangat baik dan masyarakat dapat beradaptasi dengan hal tersebut, sehingga dapat memudahkan Kabupaten 50 Kota untuk menuju Smart City yang telah diidamkan. Apalagi penggunaan sumber daya manusia yang telah memprioritaskan generasi muda untuk menerima kuota lebih banyak di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota ini agar pelayanannya selalu baru dan mengikuti tren teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum pengimplementasian website 50kotakap.go.id di Diskominfo Kabupaten 50 Kota sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi website 50 Kotakap tersebut cukup diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan ramainya laporan yang masuk ke dalam website tersebut yang menandakan bahwa masyarakat mulai tertarik untuk bersikap responsif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini dinilai sangat sukses di Kabupaten 50 Kota karena pemerintah dapat mengayomi rakyat untuk mengajukan pelayanan lewat website dan menawarkan prosedur pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Karena cukup mengakses dari rumah, kemudian isi segala bentuk data dan dokumen sesuai dengan instruksi yang tertulis pada layanan website tersebut. Bukankah hal semacam itu sangat mudah untuk dipahami segala kalangan? Jadi inovasi tersebut tergolong efektif untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ialah kendala atau permasalahan dalam pengimplementasian website 50kota.go.id pada Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak geografisnya. Kabupaten 50 Kota berada di sekitaran Bukit Barisan sehingga jaringan akses internet menjadi sulit. Yang kedua ialah kurangnya dukungan dari pemerintah pusat untuk mengusahakan pembangunan menara telekomunikasi di daerah Kabupaten 50 Kota yang terkendala jaringan. Bahkan pemerintah pusat
tidak memperbolehkan pembangunan tersebut. Lalu solusi dalam pengimplementasian website 50kotakap.go.id pada Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Untuk mengatasinya, Diskominfo telah mengupayakan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mencoba menghubungi provider untuk menyediakan signal di daerah-daerah sulit akses internet. Yang kedua, minta bantuan ke pusat atau Kementerian Kominfo untuk bekerja sama dalam menyediakan jaringan di Kabupaten 50 Kota dengan menyediakan bagian di Diskominfo atau mendirikan menara-menara telekomunikasi. Namun belum ada tanggapan dari pusat. Selanjutnya adalah hasil evaluasi dari pengimplementasian website 50kotakap.go.id pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota. Tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan juga pelayanan yang lebih cepat. Namun penerapan sistem informasi manajemen ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tidak semuanya mengetahui bagaimana menggunakan sistem informasi manajemen dengan baik. Dengan begitu, kami di sini bertugas untuk memikirkan cara bagaimana agar kami bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan website dan aplikasi yang ada sehingga mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak ketinggalan informasi yang disampaikan secara online. Apalagi mengingat pada zaman sekarang semua dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha memenuhi tuntutan zaman dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang baik serta transparan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa selama pengimplementasian website 50 kotakap tersebut telah membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat dan dapat diakses dengan mudah. Apalagi perkembangan zaman menuntut setiap individu untuk dapat menguasai teknologi dengan baik agar tidak kesulitan beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi yang siap muncul kapanpun. Jadi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota ini telah berupaya untuk memikirkan solusi dan juga cara agar masyarakat menjadi lebih paham tentang konsep pelayanan online melalui website yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu dampak penerapan sistem informasi manajemen bagi masyarakat dan pegawai di Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Jika dilihat dari penerapan SIM secara online, memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di mana masyarakat tidak perlu susah lagi mengakses informasi dan pelayanan yang didapat semakin cepat tanpa perlu ribet datang ke instansi terkait, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal sangat jauh dari pusat daerah. Selain kepada masyarakat, penerapan sistem informasi manajemen juga memberikan dampak kepada pegawai Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Yang pertama yaitu dampak penerapan SIM bagi pegawai Diskominfo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan yang dahulunya pegawai harus mencari arsip, dibuka satu-satu, sekarang tinggal membuka file di komputer ataupun laptop. Yang kedua yaitu permintaan data untuk masing-masing organisasi perangkat daerah lebih mudah. Yang ketiga, penyampaian informasi lebih cepat. Dan yang keempat, pegawai dalam membantu masyarakat dalam kepengurusan akan lebih cepat. Yang kedua ialah dampak bagi masyarakat. Dampak yang dirasakan bagi masyarakat yaitu yang pertama mempermudah prosedur pelayanan karena cukup mengakses laman website lewat smartphone ataupun perangkat pribadi yang dimiliki. Yang kedua, tidak perlu datang langsung ke kantor Diskominfo sehingga masyarakat yang rumahnya jauh dari kantor tidak harus jauh-jauh menuju ke pusat kantor. Jadi kesimpulannya, penerapan website 50kotakap.go.id ini telah membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah, serta pemerintah pun dapat lebih mudah dalam mengurus pekerjaannya. Sekianlah hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.